Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Amelia Nafisa dari kelas 12-8 absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan Presiden Megawati Soekarno Putri pasca reformasi 1998. Yang pertama adalah latar belakang. Reformasi 1998 merupakan titik balik sejarah Indonesia. Era Orde Baru berakhir dan rakyat menuntut perubahan menuju sistem yang lebih demokratis. Megawati Soekarno Putri, Putri Proklamator Indonesia, terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Beliau memimpin Indonesia dalam masa transisi yang penuh tantangan, di mana negara tengah berupaya untuk memulihkan ekonomi dan membangun sistem politik yang lebih demokratis. Selanjutnya ada Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong merupakan kabinet yang dibentuk oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 setelah dirinya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Kabinet ini berfokus pada upaya untuk membangun kembali Indonesia pasca krisis ekonomi dan politik tahun 1998. Kabinet Gotong Royong dibentuk dengan melibatkan banyak partai politik, termasuk partai oposisi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas politik dan memperkuat pemerintahan. Kabinet Gotong Royong mendorong ekonomi daerah, memberikan lebih banyak wewenang kepada daerah untuk mengatur pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya ada kebijakan politik. Di bidang politik, Megawati fokus pada penguatan demokrasi. Beliau mendorong pemilu yang bebas dan adil serta memperkuat lembaga demokrasi seperti DPR dan MPR. Beliau juga menentang pelanggaran HAM dan mendorong penegakan hukum yang adil. Salah satu langkah pentingnya adalah memperkuat lembaga anti korupsi KPK untuk memberantas korupsi yang merajalela. Megawati juga mendorong dekonsentrasi kekuasaan dengan memperkuat ekonomi daerah, memberikan lebih banyak wewenang kepada daerah untuk mengatur pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Megawati juga fokus pada pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Beliau mendorong investasi asing, meningkatkan ekspor dan memperkuat sektor UMKM. Beliau juga menjalankan program-program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Salah satu programnya yang terkenal adalah program bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan kepada masyarakat miskin. Selanjutnya ada kebijakan sosial budaya. Megawati juga memperhatikan bidang sosial budaya. Beliau berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat. Dengan membangun sekolah baru dan meningkatkan kualitas guru, beliau juga mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal Indonesia, serta meningkatkan akses dan kualitas kesehatan bagi seluruh rakyat dengan membangun rumah sakit dan puskesmas. Selanjutnya ada kebijakan pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan, Megawati fokus pada reformasi TNI untuk meningkatkan profesionalitas dan netralitas. Beliau juga meningkatkan keamanan dan stabilitas nasional dengan memberantas terorisme. Dalam hubungan internasional, Megawati memperkuat hubungan diplomatik dan negara-negara lain. Presiden Megawati melakukan berbagai upaya untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Guna meredam gerakan separatisme seperti di Papua dan Aceh, pemerintah memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di kedua provinsi tersebut. Presiden menyosialisasikan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi. Pemerintahan Megawati gagal mempertahankan Pulau Sipadan dan Likitan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia sejak tahun 1997. Telah memperjuangkan pengakuan internasional bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Namun, Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau tersebut bagian dari Malaysia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.